Mungkin kamu pernah berpikir, mengapa beberapa orang terlihat kuat dan percaya diri, sementara orang lain terlihat rapuh dan lemah? Tahukah bahwa ada kebiasaan tertentu yang mungkin sering kita lakukan tanpa menyadarinya, dan ternyata itu sangat mempengaruhi cara orang lain melihat dan merespon kita? Pada video ini, kita akan belajar tentang beberapa hal yang perlu diwaspadai, karena itu akan membuatmu terlihat lemah di mata orang lain. Langsung saja, ayo kita mulai. Ketergantungan pada orang lain. Ketergantungan pada orang lain seringkali menjadi jebakan yang menghambat perkembangan pribadi kita. Mari kita lihat secara mendalam, mengapa perilaku ini dapat membuat kita terlihat lemah. Seringkali dalam hubungan tertentu, kita merasa nyaman saat bergantung pada orang lain. Mungkin itu adalah pasangan hidup, keluarga, atau teman dekat. Namun ketika ketergantungan ini melebihi batas tertentu, kita bisa kehilangan kendali atas hidup kita. Ketergantungan pada orang lain menciptakan pola di mana kebahagiaan atau keberhasilan kita tergantung pada respon atau kehadiran orang lain. Ini akan menciptakan respon ketidakseimbangan kuasa di dalam hubungan dan dapat membuat kita terlihat lemah di mata orang lain. Seseorang yang terlalu bergantung pada pasangan hidup misalnya, mungkin akan menempatkan harapannya pada pasangan untuk menyediakan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Ketika harapan ini tidak terpenuhi, mereka merasa hancur dan kehilangan arah. Kondisi ini membuat mereka terlihat tidak mandiri dan kurang mampu menghadapi tantangan hidup. Ketergantungan yang berlebihan mencerminkan ketidakmampuan kita untuk mandiri dan mengelola kehidupan kita sendiri. Orang-orang yang terus-menerus mencari dukungan eksternal tanpa berupaya untuk membangun kemandirian akan terlihat seperti individu yang tidak memiliki kendali atas kehidupan mereka sendiri. Bagaimana kita dapat mengatasi ketergantungan pada orang lain? Pertama, penting untuk meningkatkan kesadaran diri. Coba pahami alasan di balik ketergantungan ini. Dan coba refleksikan apakah kita benar-benar membutuhkan dukungan eksternal atau bisa mengatasi situasi sendiri. Selanjutnya, bangun kemandirian. Mulailah dengan tanggung jawab kecil dan terus bergerak maju. Bangun kepercayaan diri dengan menghadapi tantangan tanpa perlu mengandalkan orang lain. Ini bukan tentang menolak bantuan, tetapi tentang menemukan keseimbangan yang sehat antara ketergantungan dan kemandirian. Dengan melepaskan ketergantungan yang membatasi, kita membuka pintu menuju kebebasan pribadi dan kemampuan untuk tumbuh sebagai individu yang kuat. Jadi, mari bersama-sama memahami dan melepaskan ketergantungan yang mungkin telah membayangi potensi sejati kita. Membicarakan kejelekan orang lain di belakang. Membicarakan kejelekan orang lain di belakang adalah kebiasaan yang dapat merusak hubungan sosial dan menciptakan atmosfer negatif. Mari kita telusuri dampaknya dan bagaimana kita dapat beralih ke arah yang lebih positif. Dalam interaksi sosial yang kompleks, seringkali kita terjerat dalam godaan untuk membicarakan kejelekan orang lain dari belakang mereka. Meski terkadang tampak tidak berbahaya, perilaku ini dapat merusak reputasi kita dan menghasilkan efek domino yang merugikan. Membicarakan kejelekan orang lain di belakang seringkali terjadi karena adanya kebutuhan untuk membangun rasa superioritas atau sekedar melepaskan ketidaknyamanan pribadi. Namun, dampaknya dapat sangat merugikan, baik untuk orang yang menjadi objek pembicaraan maupun untuk hubungan sosial secara keseluruhan. Kita cenderung merasa aman ketika berbicara di belakang orang karena mereka tidak hadir untuk membela diri. Namun, ini menciptakan lingkungan di mana kepercayaan dan integritas menjadi taruhannya. Orang yang sering melibatkan diri dalam pembicaraan negatif dapat terlihat lemah, tidak dapat dipercaya, dan sulit bekerja sama. Membicarakan kejelekan orang lain akan menciptakan citra diri yang tidak positif. Orang yang sering terlibat dalam gosip negatif dan pembicaraan yang merugikan terlihat kurang dewasa, baik secara emosional dan cenderung menciptakan jarak sosial. Ini akan mengirimkan sinyal bahwa ketika tidak mampu membangun hubungan yang positif dan mendukung, pertama-tama
kita perlu meningkatkan kesadaran diri terhadap perilaku kita. Coba pahami alasan, keinginan dibalik membicarakan kejelekan orang lain, dan refleksikan dampak negatif yang dapat dihasilkan. Selanjutnya, praktekkan empati. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain, dan fokus pada aspek positif daripada negatif. Beralih dari perilaku kritis ke mendukung dan membangun adalah kunci untuk merawat kepribadian positif. Dengan merawat kesadaran dan kebaikan hati, kita dapat membentuk lingkungan sosial yang lebih sehat dan membangun hubungan yang positif. Jadi, mari bersama-sama mengeksplorasi cara untuk menghindari jebakan, membicarakan kejelekan orang lain, dan menuju arah yang memupuk kebaikan dan dukungan. Ketiga, selalu berkata kasar terhadap hal kecil. Seringkali ketika kita selalu berkata kasar terhadap hal kecil, sebenarnya itu membuat kita tidak hanya merugikan hubungan sosial, tetapi juga menciptakan gambaran diri yang tidak menguntungkan. Mari kita telaah lebih dalam dampak dari kebiasaan ini dan bagaimana mengendalikan emosi kita untuk pertumbuhan pribadi yang matang. Ketika setiap kejadian kecil di kehidupan kita memicu reaksi yang kasar, itu bukan hanya masalah perilaku eksternal, tetapi juga mencerminkan keadaan emosional internal yang perlu diperhatikan. Berkata kasar terhadap hal kecil seringkali terkait dengan ketidakmampuan kita untuk mengendalikan emosi. Sebuah frustasi kecil bisa memicu reaksi berlebihan, menciptakan lingkungan yang tidak nyaman, dan merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang di sekitar. Perlu diakui bahwa setiap orang menghadapi tekanan dan tantangan sehari-hari. Namun ketika kita tidak mampu mengelola stres dengan baik, itu dapat berdampak pada cara kita berkomunikasi. Berkata kasar seringkali menjadi saluran pelepasan ketidaknyamanan internal. Reaksi kasar terhadap hal kecil dapat menciptakan citra diri yang tidak stabil dan kurang matang secara emosional. Orang yang selalu berkata kasar seringkali terlihat sulit dihadapi, sulit bekerja sama, dan kurang dapat diandalkan dalam situasi yang menantang, dan pastinya akan tampak lemah di mata orang lain. Langkah pertama untuk mengatasi ini adalah dengan cara meningkatkan kecerdasan emosional. Kenali pemicu-pemicu yang memicu reaksi kasar, dan kembangkanlah cara-cara untuk merespon dengan yang lebih baik. Ini melibatkan latihan kesadaran diri dan pengembangan keterampilan emosional. Membangun kemampuan untuk tetap tenang dalam situasi sulit adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi yang matang. Dengan mengendalikan emosi dan merespon dengan bijak tantangan dalam keseharian, kita tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga membentuk citra diri yang lebih kokoh dan matang. Keempat, iri terhadap pencapaian orang lain. Merasa iri terhadap pencapaian orang lain bukan hanya menghambat hubungan sosial, tetapi juga merugikan perkembangan pribadi kita. Mari kita telusuri lebih dalam tentang dampak dari rasa iri dan bagaimana kita dapat mengubahnya menjadi sumber inspirasi untuk mencapai tujuan pribadi kita. Iri hati seringkali menjadi perasaan yang sulit untuk dihindari, tetapi ketika kita membiarkannya mengendalikan pikiran dan tindakan kita, itu dapat merugikan pertumbuhan pribadi kita. Rasa iri muncul ketika kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan merasa kurang berhasil dan kurang beruntung. Seringkali ini bukan masalah terhadap orang lain, tetapi perasaan ketidakpuasan dengan diri sendiri yang memicu reaksi ini. Perbandingan sosial yang konstan melalui media sosial dan interaksi sehari-hari dapat memperkuat rasa iri. Melihat pencapaian orang lain seringkali menjadi cermin dan memperjelas ketidakpuasan kita terhadap kehidupan kita sendiri. Ketika kita membiarkan rasa iri menguasai pikiran dan tindakan kita, itu akan menciptakan atmosfer negatif di sekitar kita. Orang yang terus-menerus merasa iri seringkali terlihat tidak bisa merasakan sukacita untuk keberhasilan orang lain dan dapat memancarkan energi negatif. Untuk mengatasinya, pertama-tama kita perlu mengubah paradigma kita terhadap rasa iri. Alihkan fokus dari perbandingan terhadap orang lain ke peningkatan diri sendiri. Gunakan rasa iri sebagai motivasi untuk mencapai tujuan, bukan sebagai hambatan. Selanjutnya, kembangkan apresiasi terhadap pencapaian orang lain.
Sadari bahwa setiap orang memiliki perjalanannya sendiri, dan keberhasilan seseorang tidak mengurangi peluang dan potensi diri kita sendiri. Dengan mengelola rasa iri secara positif, kita tidak hanya membuka pintu untuk pertumbuhan pribadi yang lebih besar, tetapi juga menciptakan lingkungan yang positif di sekitar kita. Jadi, mari bersama-sama mencoba cara-cara untuk mengubah rasa iri menjadi sumber inspirasi untuk mencapai keberhasilan pribadi. Kelima, tidak bisa menepati janji. Gagal menepati janji bukan hanya merugikan hubungan sosial, tetapi juga menciptakan citra diri yang tidak dapat diandalkan. Mari kita telaah secara mendalam tentang dampak dari ketidakmampuan menepati janji dan bagaimana kita dapat membangun integritas serta kredibilitas diri. Menepati janji bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga mencerminkan karakter seseorang. Ketika kita tidak dapat dipercaya untuk menepati janji, itu dapat merugikan hubungan dan merusak reputasi kita. Mari kita bahas mengapa hal ini dapat terjadi dan bagaimana kita dapat mengubahnya. Gagal menepati janji bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengelolaan waktu, kurangnya komitmen, atau bahkan kurangnya rasa hormat terhadap orang lain. Apapun penyebabnya, dampaknya bisa sangat merugikan diri sendiri. Ketidakmampuan menepati janji seringkali berakar dari kurangnya tanggung jawab terhadap komitmen diri sendiri. Mungkin kita terlalu optimis dengan jadwal kita atau tidak memprioritaskan janji yang telah kita buat. Orang yang tidak dapat dipercaya untuk menepati janji seringkali dianggap tidak dapat diandalkan. Ini dapat menciptakan ketidakpastian di sekitar kita, dan orang-orang mungkin ragu untuk bergantung pada kita dalam situasi penting. Tentu, orang yang seperti ini akan terlihat lemah di mata orang lain. Untuk mengatasinya, pertama, kita perlu meningkatkan keterampilan manajemen waktu. Pahami keterbatasan kita, dan berkomitmenlah hanya pada janji yang dapat kita penuhi. Ini melibatkan realistis dalam mengatur prioritas dan menyusun jadwal. Selanjutnya, pertimbangkan untuk berkomunikasi dengan jelas. Jika kita merasa tidak bisa menepati janji, lebih baik memberitahu orang yang bersangkutan sebelumnya dan mencari solusinya bersama. Komunikasi terbuka dapat membantu membangun kepercayaan dengan meningkatkan integritas dan kredibilitas. Melalui kemampuan untuk menepati janji, kita bukan hanya membangun hubungan yang lebih kuat, tetapi juga menciptakan fondasi untuk keberhasilan pribadi dan profesional yang lebih besar. Jadi, mari bersama-sama mencoba cara-cara untuk mengubah ketidakmampuan menepati janji menjadi langkah untuk menuju integritas yang kokoh. Itulah 5 kebiasaan yang harus dihindari, karena itu dapat menunjukkan kita terlihat lemah di mata orang lain. Dan mari praktekkan cara-cara untuk mengatasinya, sehingga kita mampu mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih kuat. Dari video ini, kita telah belajar tentang bahaya ketergantungan terhadap orang lain, bahaya membicarakan kejelekan orang lain di belakangnya, bahaya berperilaku kasar terhadap hal-hal kecil, bahaya memiliki rasa iri terhadap pencapaian orang lain, dan bahaya jika kita memiliki ketidakmampuan dalam menepati janji. Karena 5 hal itu yang akan membuat dirimu terlihat lemah dan tidak berguna di mata orang lain. Langkah berikutnya ada pada kita masing-masing. Apakah kita akan selamanya terlihat lemah dan tidak berguna di mata orang lain atau tidak? Jawabannya ada pada kita sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.